Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Eka Saputra, NIM 05021381924048. Di sini saya akan presentasi yang berjudul tinjauan alat dan mesin pengolahan tanah menggunakan hand traktor G1000 tipe Yanmar TF85 di Desa Salik Mulia, Kabupaten Banyuasin. Dibimbing oleh Bapak Fahri Apriliano Askari, STP MSI. Program Studi Teknik Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2022. Latar belakang. Indonesia adalah kaya akan hasil bumi, terutama dengan pertanian. Pertanian di Indonesia sendiri sangat dibutuhkan karena kebutuhan pangan masyarakat yaitu beras, yaitu kebutuhan pokok tingkat nasional dan regional yang sangat meningkat seiring berjumlahnya penduduk. Dengan adanya hand traktor atau traktor tangan ini dapat membantu pertanian dengan tidak terhambatnya lagi untuk pengolahan tanah di Desa Salik Mulia, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Traktor tangan adalah untuk membalikan tanah serta menghancurkan tanah dan meratakan tanah. Tinjauan pustaka. Pengolahan tanah adalah memecahkan gumpalan-gumpalan tanah menjadi butiran-butiran tanah yang lebih halus dan gembur, serta mengatur permukaan tanah sehingga sesuai untuk ditanami. Maksud pengolahan tanah adalah untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu pertama dibajak, yaitu membalikan tanah, yang kedua yaitu menggaru, yaitu meratakan tanah dan menggemburkan tanah. Traktor roda 2 atau traktor tangan yaitu power tiller atau hand traktor adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain. Pekerjaan pertanian dengan alat pengolahan tanah digandengkan atau dipasang di bagian belakang mesin seperti bajak, garu, serta lain-lainnya, yaitu dipasangkan di bagian belakang mesin. Garus bajak singkal merupakan peralatan pertanian untuk pengolahan tanah yang sumber tenaga penggerak atau penariknya berupa traktor pertanian. Traktor pertanian ini dibekali dengan mesin diesel, yaitu yang saya gunakan itu TF85, mesin Yanmar. Garu sisir dapat digunakan pada tanah sawah basah dan juga pada tanah kering. Kegunaan mata sisir adalah untuk menghancurkan dan meratakan dan membenamkan sisa-sisa tanaman yang sudah terbajak. Garu sisir ini termasuk pengolahan tanah kedua. Cara mengoperasikan traktor tangan yaitu yang pertama cara menghidupkan. Untuk menghidupkan sendiri yaitu di startnya itu menggunakan di engkol pada tempat posisi yang sudah ditetapkan. Untuk menjalankan yaitu setelah dihidupkan atau gasnya sudah ditetapkan dengan sesuai, kita mengubah tension handle, yaitu kita tarik ke belakang agar berjalan, yaitu seperti memasukkan gigi. Dan setelah kita tarik ke belakang, lalu kita atur gas yang sesuai yang ingin kita jalankan. Yang ketiga yaitu cara berbelok, yaitu kita menarik
clad handle. Untuk kita belok ke kiri, maka clad handle yang kita tekan yaitu bagian kiri. Jadi di traktor tangan ini ada dua clad handle, yaitu kanan dan kiri. Jika kita tekan ke kiri, clad handle tersebut, maka traktor akan berbelok ke kiri. Jika kita tekan clad handle ke kanan, maka traktor akan berbelok ke kanan. Dan menghentikan. Untuk cara menghentikan, yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu posisi pada tension handle itu kita tarik lagi ke depan, maka gigi tadi akan kembali semula atau gigi tersebut kembali normal. Dan untuk cara kedua yaitu clad handle kiri dan kanan kita tekan dua-duanya, maka traktor tangan tersebut akan terhenti. Pola pembajakan, yaitu pola pembajakan dari tengah dan pola pembajakan dari tepi. Pola pembajakan dari tengah ini, jika saya bertanya dengan petani, yaitu dikarenakan jika pola pembajakan dari tengah, jika lahan tersebut pada bagian tepi lebih tinggi daripada tengah, yaitu tengah ini lebih rendah, maka kita menggunakan pola pembajakan dari tengah. Dan untuk pola pembajakan dari tepi, kita gunakan jika lahan tersebut bagian tengah lebih tinggi daripada bagian tepi, maka kita menggunakan pola pembajakan dari tepi. Desa Saleh Mulia. Desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan desa dengan mayoritas penduduk transmigrasi. Di desa ini banyak beragam suku seperti Jawa, Bugis, Melayu, dan lain sebagainya. Di desa ini banyak mayoritas petani. Di Desa Saleh Mulia, rata-rata masyarakat memiliki lahan pertanian yang luas dan mayoritas petani. Karena di desa tersebut memang tempatnya untuk bercocok tanam padi atau berkebun. Tidak bisa seperti berdagang. Mungkin berdagang itu untuk pekerjaan sampingan. Secara geografis, Desa Saleh Mulia terletak di bagian utara dengan jarak kurang lebih 10 km dari ibu kota Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Desa Saleh Mulia beriklim tropis, yaitu memiliki musim kemarau dan penghujan. Desa ini juga dekat dengan muara Sungai Musi dan laut yang membuat lahan pertanian di sini menjadi rawa pasang surut. Di desa ini pertanian itu cukup bagus, tapi sayangnya dalam 1 tahun hanya bisa melakukan bertani padi hanya 1 kali, dikarenakan kurang kompak pada penduduk atau masyarakat di desa ini. Untuk transportasi ke kota, masyarakat Saleh Mulia melewati Sungai Musi untuk menggunakan speedboat, sedangkan mengangkut hasil pertanian serta keluar masuknya barang menggunakan kapal tongkang atau yang disebut warga sekitar. Kepengurusan kelompok tani di Desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Wartam sekaligus Ketua Tani. Di desa ini juga ada kelompok tani. Kelompok tani tersebut digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu berupa pupuk subsidi, alat-alat pertanian, serta bantuan lain untuk para petani. Proses pengolahan tanah menggunakan traktor tangan. Masyarakat di Desa Saleh Mulia suka menggunakan hand traktor yang bermerek Quick G1000 dan mesin bermerek Yanmar atau Kubota karena dianggap lebih awet. Memang kenyataannya
traktor yang bermerek Quick G1000 ini sangat tahan terhadap karat. Dan mesin bermerek Yanmar atau Kubota ini sangat bandel karena sangat susah untuk rusak dan kuat serta bermesin diesel yang dimana sangat irit. Sebelum melaksanakan proses pengolahan tanah pertama, diperlukan pengecekan kondisi sawah. Di sini kita sebagai pekerja atau operator traktor sebaiknya mengecek lahan karena takutnya atau ada kayu atau bekas-bekas rumput seperti kayu-kayuan yang dapat menghambat traktor tadi. Untuk beroperasi per hari, traktor tangan G1000 tipe Yanmar TF85 menggunakan bajak singkal bisa 1 hektar hingga 1,5 hektar dengan sesuai dengan lahan yang ada. Untuk 1 hektar dibutuhkan waktu 6 jam dengan bahan bakar kurang lebih 10 liter untuk bagian bajak singkal, yaitu pengolahan tanah pertama. Pengolahan tanah kedua dilakukan setelah pengolahan tanah pertama, yaitu menggunakan garu sisir. Pengolahan tanah kedua yaitu menggemburkan dan meratakan tanah setelah dibajak singkal. Untuk menggaru, dalam 1 hari bisa dikerjakan 2 hektar, yaitu untuk 1 hektar dibutuhkan waktu sekitar 4 jam, dan untuk bahan bakar sendiri untuk menggaru, traktor membutuhkan kurang lebih 5 liter untuk 1 hektar. Memiliki 2 operator. Traktor tangan di Desa Saleh Mulia ini untuk 1 traktor memiliki 2 operator. Dikarenakan lahan yang sangat luas yang membuat para pekerja menjadi lelah jika 1 orang. Jadi dengan adanya 2 orang dapat bergantian dan dapat lebih kerja dengan maksimal. Permasalahan didapatkan pada bajak singkal tersangkut kayu atau bekas rumput mati, menyebabkan traktor tidak berjalan atau terhambat. Bisa diperhatikan pada gambar tersebut, pada saat membajak atau bajak singkal, traktor tangan ini pada bajak singkalnya tersangkut dengan kayu atau kayu-kayuan atau rumput mati, yang membuat terhambatnya roda besi yang berputar, sehingga roda besi ini memutar di tempat dan membuat lubang. Jadi diperhatikan untuk operator mengecek lahan. Permasalahan kedua yaitu bahan bakar yang tidak bagus, di mana tercampur air yang menghambat kerja pada mesin. Di desa ini, setelah saya teliti, solar atau bahan bakar pada hand traktor kurang bagus atau kotor karena kemungkinan tercampur air. Dan setelah dibuka memang tercampur air dan kurang bagus. Jadi sebaiknya untuk operator untuk mengisi bahan bakar diperhatikan pada solarnya karena jika kotor maka menghambat pekerjaan. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengoperasian traktor tangan membutuhkan 2 orang operator. Mesin yang digunakan adalah Yanmar TF85 dengan bahan bakar solar karena motor diesel. Penggunaan bahan bakar untuk membajak 1 hektar kurang lebih 10 liter, sedangkan menggaru tanah 1 hektar kurang lebih 5 liter. Menggunakan traktor tangan sangat mempermudah para petani untuk mengelola di sawah. Adapun saran dari presentasi ini yaitu sebaiknya operator melakukan pengecekan lahan sebelum traktor beroperasi. Untuk bahan bakar sendiri sebaiknya diperiksa terlebih dahulu karena takutnya tercampur air yang akan menghambat pekerjaan. Untuk para pekerja harus berhati-hati saat mengoperasikan traktor tangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Terima kasih. Ya baiklah, selanjutnya itu soal dan jawaban dari ujian PL saya. Yang pertama atau yang satu, sebutkan judul PL Anda dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jawabannya yaitu dalam bahasa Indonesia, tinjauan alat dan mesin pengolahan tanah menggunakan hand traktor G1000 tipe Yanmar TF85 di Desa Saleh Mulia, Kabupaten Banyuasin. Untuk bahasa Inggris yaitu Review of Soil Treatment Tool and Machinery using hand traktor G1000 Yanmar TF85 tipe in Saleh Mulia Village in Banyuasin Regency.
Nomor 2, sebutkan tujuan PL Anda. Jawabannya itu, adapun tujuan untuk mempelajari, mengetahui cara kerja alat dan mesin pengolahan tanah menggunakan traktor tangan atau hand traktor di lahan pertanian, tepatnya di Desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Sebutkan dan jelaskan pengetahuan baru yang Anda dapatkan dari studi literatur yang terkait dengan PL Anda. Jawabannya itu traktor tangan. Traktor roda 2 atau traktor tangan power tiller hand tractor adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain. Pekerjaan pertanian dengan alat pengolah tanah digandengkan atau dipasang di bagian belakang mesin. Mesin ini mempunyai efisien tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu komponen utama traktor tangan. Komponen utama traktor tangan yang terdiri dari beberapa unit. Pertama yaitu unit penggerak. Traktor tangan umumnya menggunakan unit penggerak menggunakan motor 1 silinder dengan daya antara 3 sampai dengan 12 HP. Unit kerangka. Yang B, unit kerangka dan transmisi. Kerangka merupakan tempat kedudukan motor penggerak, unit transmisi, dan bagian traktor lainnya. Daya motor penggerak diteruskan ke roda traktor melalui putaran poros engkol ke kopling utama melalui sabuk V. Kopling utama meneruskan daya tersebut ke susunan roda gigi. Transmisi untuk menggerakkan poros roda dan PTO atau bagian alat yang lain bergerak. C. Unit roda. Bagian ini terdiri roda atau ban dan bagian lain yang menjalankan traktor. Ban di sini berupa ban karet dan berbagai tipe dan ukuran maupun roda besi. Pengoperasian umum yaitu A. Cara menghidupkan. Pastikan V-bel dalam posisi kendor atau tidak meneruskan tenaga atau putaran. Kemudian dihidupkan diesel dengan memutarkan engkol starter yang tersedia. Yang B, cara menjalankan. Setelah diesel dihidupkan, gas sudah diatur sedemikian rupa. Traktor dijalankan dengan mengubah posisi tension handle ke posisi jalan atau ditarik ke belakang. Yang C, cara berbelok. Traktor tangan dapat dibelokkan dengan cara menarik clutch handle. Tariklah clutch handle ke kiri jika ingin berbelok ke kiri. Dan sebaliknya, tariklah clutch handle ke kanan jika ingin berbelok ke kanan. Yang D, cara menghentikan. Untuk menghentikan traktor, lepaskan tension handle sampai pada posisi paling depan, yaitu posisi stop atau berhenti. Traktor juga akan berhenti sementara saat clutch handle kanan dan kiri ditarik bersamaan. Pola pembajakan dari tepi. Pembajakan dilakukan dari tepi atau membujur lahan. Lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Yaitu sudah saya jelaskan pola pembajakan dari tepi jika lahan bagian tengah lebih tinggi daripada bagian tepi. Yang ini pola pembajakan dari tengah. Pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan. Kemudian pembajakan kedua dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Pola pembajakan ini jika lahan tengah lebih rendah daripada lahan tepi. 4. Sebutkan dan jelaskan pengetahuan baru yang didapat dari hasil praktek lapangan Anda terkait dengan PL Anda. Jawabannya itu traktor tangan G1000 tipe Yanmar TF85. Traktor ini yang umumnya digunakan masyarakat dalam pengolahan tanah pada Desa Saleh Mulia, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal ini biasanya masyarakat lebih suka menggunakan hand tractor yang bermerek Quick G1000 dan mesin bermerek Yanmar atau Kubota karena dianggap lebih awet. Sedangkan yang lainnya atau merek lainnya kurang bagus dan mudah rusak. Proses pengolahan tanah pertama. Untuk beroperasi per hari, traktor tangan G1000 tipe Yanmar TF85 menggunakan bajak singkal. Bisa 1 hektar hingga 1,5 hektar dengan sesuai dengan lahan yang ada. Dalam proses pengolahan tanah pertama, bajak singkal 1 hektar diperlukan waktu kurang lebih 6 jam. Jika sehari 8 jam, bisa 1,5 hektar. Dan untuk konsumsi bahan bakar yaitu 10 liter per hektar. Pengolahan tanah kedua. Pengolahan tanah kedua dilakukan setelah pengolahan tanah pertama, yaitu menggunakan garus sisir. Pengolahan tanah kedua yaitu menggemburkan dan meratakan tanah setelah dibajak singkal. Untuk menggarus 1 hektar diperlukan waktu kurang lebih 4 jam. Dan untuk bahan bakar 5 liter per hektar. Dalam sehari
Dalam sehari, pekerja mampu menggaruk sawah hingga 2 hektar dengan waktu kurang lebih 8 jam. Prinsip kerja traktor tangan. Prinsip kerja traktor tangan adalah mesin pengolahan tanah dengan menggunakan tenaga penggerak motor bakar yang umumnya motor diesel. Traktor ini digunakan untuk menarik peralatan pengolahan tanah seperti bejak singkal, garuk sisir, dan lainnya. Semua jenis dan operasi dengan cara dikendarai satu orang operator. Pada traktor tangan ada 2 operator yang bergantian. Misalnya satu orang mengendarai traktor tangan dan satu lagi siap untuk mengganti jika yang mengendarai sudah lelah atau capek. Pijakan traktor tangan. Pada traktor tangan perlu ditambahkan pijakan seperti kayu yang dapat membantu posisi tubuh dan membantu kecepatan traktor. Untuk ukuran panjang 1 meter dan lebar kurang lebih 15 cm dengan ketebalan 5 cm sesuai kebutuhan operator yang diikat dengan karet ban bekas atau karung. Upah pekerja traktor tangan ini pengolahan tanah sehari bisa 1 hektar hingga 1,5 hektar. Dan traktor tangan ini sering disewa. Untuk menyewa traktor tangan ini dibutuhkan uang 1 juta untuk 1 hektar lahan. Jumlah operator tangan ada 2 orang yang saling bergantian. Untuk 1 hektar sendiri, operator ini digaji 300.000. Jika ada 2 operator, maka 300.000 dibagi 2 orang. Maka masing-masing operator mendapatkan 150.000 per hektar. Apa kelebihan dan kekurangan di tempat Anda melakukan PL? Sesuai dengan judul PL, saudara, jelaskan. Adapun kelebihannya itu menggunakan traktor tangan sangat membantu dan tidak menghabiskan waktu yang lama serta biaya yang tidak cukup besar. Sementara zaman dulu petani membajak tanah menggunakan hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Pemakaian traktor tangan yaitu 1 hari setara dengan 5 hari menggunakan hewan ternak. Dalam mengolah tanah 1 hektar, dengan ini sangat menghemat tenaga pekerja atau tenaga kerja, membantu petani serta tidak membuang waktu. Adapun kekurangannya itu bahan bakar solar yang kurang bagus atau tercampur air, membuat traktor tangan tersendat-sendat dan tidak stabil. Nomor 6, apa solusi yang bisa Anda berikan untuk meningkatkan produktivitas tempat Anda PL sesuai judul masing-masing? Jawaban saya, sebaiknya operator melakukan pengecekan lahan sebelum traktor beroperasi. Dan untuk bahan bakar diperiksa terlebih dahulu sebelum diisi ke traktor. Baiklah, terima kasih telah melihat atau mendengarkan presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.